di depan kayaknya belum jawab salam saya. Bu, Bu, sehat Bu? Sekali lagi salam saya, mudah-mudahan salam kita semua Pak insyaallah sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtarramin, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus segenap para guru, para asatidzah yang sama-sama kita hormati. Para asatidzah, para guru, wabil khususil khusus yang sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Dumyati. Beliau juga sekaligus guru saya juga. Mudah-mudahan beliau Pak insyaallah selalu diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Para asatidzah, para ustaz yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ustazah, para tokoh masyarakat, wabil khususil khusus yang sama-sama kita hormati ketua Bapak Ketua RT, Al-Mukarram Bapak Ketua RW, beserta para tokoh masyarakat yang lainnya. Tidak lupa Sahibul Bait yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Haji Bambang dengan Al-Mukarramah Ibu Hajjah Tina Terina beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau Pak insyaallah dan keluarga besarnya selalu diberikan sehat walafiat. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Maha Pengasih, tanpa pilih kasih memberikan semua nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, kita sebagai makhluknya nggak bakalan sanggup untuk menghitung satu persatu nikmatnya. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika kita merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, pantaslah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah nggak pernah pilih kasih memberikan nikmatnya. Mau dia laki-laki kek, mau dia perempuan kek, mau dia datang orang kapling meranti kek, saya datang dari Kali Abang, Masya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, merasa bersyukur kepada Allah apa kagak, Bu? Syukur. Alhamdulillah. Nikmat Allah sangat banyak. Terkadang kita merasakan nikmat itu hanya berupa harta saja. Padahal Allah sudah berfirman dalam surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enak, Bu? Enak, Bu? Alhamdulillah, Bu, emang saya dari kecil diajarin dari orang tua saya, bahkan disuruh ngikut MTQ dari tingkat RT sampai tingkat kecamatan. Alhamdulillah juara 1. Pas naik di provinsi, alhamdulillah masuk final, yang final cuma 5 orang. Pas hari finalnya yang 3 orang sakit. Ya, satu. Tinggal 2 orang. Alhamdulillah yang 1 giliran final dia salah baca. Satu deh. Pas banget saya baca, saya juara 1, Bu. Kebetulan yang juri engkong saya juga. Curang dong. Hanya saya juara 1. Tapi alhamdulillah. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6. Dan tidaklah semua yang disebut dabbah ini maksudnya binatang melata, termasuk ini makhluk, termasuk ini manusia. Hanyalah Allah yang memberikan semua macam nikmatnya, dan sudah diatur rizkinya masing-masing. Jadi ada orang yang dikasih rizki berupa harta, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu belum punya apa-apa, sekarang udah punya apa-apa. Kemarin taatnya udah luar biasa, dikasih nikmat yang begitu banyak berupa harta, maka akan semakin taat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dikasih harta dulu sebelum punya apa-apa, taat ibadahnya luar biasa. Ketika dikasih harta oleh Allah, tapi ternyata lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah disaksikan dan ini sudah betul-betul dibuktikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'labah. Sa'labah sahabat Rasul. Bu, Ya. Sa'labah, kenal Sa'labah? Kenal di mana lu? Kenal di mana? Kenal sahabat Rasulullah SAW yang selalu sholatnya berjamaah bersama Rasulullah SAW. Orang susah awalnya minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau mendoakan aku menjadi orang yang tajir, maka aku akan lebih taat ibadah kepada Allah. Rasulullah yang berdoa diaminkan malaikat Jibril, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Sa'labah lupa kepada Allah. Punya unta 1 pasang awalnya, lama-lama beranak, lama-lama banyak itu onta. Bahkan ini ontanya Sa'labah enggak menampung kota Madinah. Akhirnya dia beli tanah di kampung sebelah kota Madinah, sehingga menuju masjid dia agak susah. Sehingga Rasulullah bertanya, aina Sa'labah? Sehingga ini Sa'labah jarang menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ini jadilah pelajaran buat kita. Kalau seandainya kita sudah taat ibadah,
dikasih nikmat oleh Allah, harus nambah taat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada yang dikasih nikmat berupa sehat walafiat. Paling enak itu sehat, Bu, Pak. Paling enak sehat, Pak. Ya Allah, makan jeruk enak banget kalau lagi sehat. Ya Allah, itu jeruk jangan dilihatin aja, makannya itu makan. Ada biskuit apa dan sebagainya. Kenapa? Kalau lagi sehat rasa apapun enak. Tapi kalau lagi sakit makan apa aja udah kagak enak. Maka bersyukur kepada Allah. Lagi sehat ampung-ampung untuk ibadah kepada Allah. Kadang-kadang kita lagi sehat lupa main sepeda kemana-mana sampai Marunda, masya Allah. Coba itu mancing ke apa tuh Sungai Jingkem, masya Allah. Soga. Tahu makanya. Apal aja Ustaz. Tahu dari sana ada teman saya namanya Satile. Ada Sungai Jingkem Pak, masya Allah, mancing jauh banget. Bayang kagak? Ya Allah, masjid cuma numpang lewat doang. Yang jauh disamperin, subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Saya yakin di sini mah kagak ada yang mancing. Pak, saya yakin di sini gak ada yang mancing, Pak. Mancing keributan. Iya, di sini mancing. Apa maksudnya? Kalau lagi sehat, manfaatin buat ibadah. Walaupun kita ngimbangin urusan dunia kita. Sholat kalau lagi sehat enak, 4 rakaat itu kita laksanakan dengan khusyuk enak. Ngaji apalagi kalau lagi sehat enak. Duduk aja enak. Coba kalau lagi sakit ngaji, masya Allah, baru 5 menit itu kaki jadi kanan jadi kiri. Ntar lama-lama itu kaki blonjor. Di belakang dipegang itu ada tembok pegang dia nyender. Dan ngapa-ngapa. Yang penting mau ngaji. Sehat walafiat. Selanjutnya nikmat yang luar biasa adalah ketenangan. Orang kalau udah sehat, orang mungkin diberikan banyak yang harta yang banyak yang melimpah, ada juga dikasih ketenangan. Walaupun nggak punya uang banyak, tapi hidupnya tenang. Karena kenapa? Yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal kenapa saya selalu menyampaikan tentang nikmat kepada Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tahu bahwasanya kita ini betul-betul makhluk Allah, yang mana kita punya sang pencipta Allah Azza wa Jalla, yang mana kita ini orang-orang yang disebut makhluk yang tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ini orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sedikit saya sampaikan, saya menambahkan karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Bambang. Jadi saya enak Pak, tinggal lanjutin doang. Ya. Beliau udah banyak banget tadi, saya jadi keder makanya luar biasa keder apa kayaknya. Jemaah sekalian rahmatullah Allah, putra dari Sahibul Bait yang mana yang bernama saudara Muhammad Ismi Ramadhani ini alhamdulillah telah menemukan jodohnya dan mempunyai hajat akan melangsungkan akdun nikah bersama perempuan wanita pilihannya yang bernama Mega Rahmawati. Saya yakin di Kampling Meranti ini bukan nggak ada perempuan cantik, sehingga Mas Dani ini dapatnya orangnya calon istrinya orang Kalimalang. Saya yakin ini di sini perempuan cakep-cakep. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak perawan cantik-cantik dan semuanya, ya. Kenapa dapat jodohnya orang Kalimalang?
Allah sudah menentukan dan ketemu jodohnya, di mana menemukan Mas Dani ini, yaitu calon istri beliau yang bernama Mega Rahmawati, tinggalnya di Kalimalang. Jemaah sekalian rahmati Allah, saya bilang tersebut karena memang jelas Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 36. Saya yakin di sini mah hafal Yasin semua. Malam Jumat dia baca. Apalagi ibu-ibu kalau ngaji nggak lepas dari Yasin. Dia mah Pak, ibu-ibu ngaji Masya Allah, berangkat pertama ada yang baca sholawatan. Kalau ngaji belum baca Yasin, belum lagi baca Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok, semua dia baca, Masya Allah. Belum lagi kalau ngajiannya beda hari, beda seragam. Masya Allah. Luar biasa, ibu-ibu semangat. Tuh, di kampung saya sama. Kalau manggil jamaah, dia pakai lagu dah tuh. Dia panggil ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, mari kita laksanakan, karena itu kewajiban. Yang di rumah nyaut, ibu-ibu gua mohon maaf, hari ini gua kagak ngaji, karena hari ini gua lagi nyuci kolor suam. Pantas banget itu jawabannya begitu. Coba itu nemu aja Ustaz katanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, Subhanalladzi khalaqal azwaja, maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, dari apa yang ditumbuhkan di bumi, termasuk dari diri mereka dan apa-apa yang tidak mereka ketahui. Jadi maksudnya manusia udah punya jodohnya masing-masing. Alhamdulillah. Makanya yang jomblo jangan takut, pasti ada jodohnya. Iya. Sahabat saya yang baca maulid, sahabat saya Bang Hendri ini, Masya Allah. Anak buahnya, anak hadroh udah nikah belum itu? Belum. Buru di gayung kiamat. Semua Allah sudah menciptakan dan sudah menentukan jodohnya masing-masing. Dan apalagi sudah ditentukan ketika kita di usia kandungan, waktu dulu di kandungan ibu kita, di mana usia kandungan kita usianya 4 bulan. Allah nentuin 3 hal: jodoh, maut, rizki. Jodoh bakalan nyampe, yang penting kita ikhtiar. Yang kedua, maut sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, rizki. Maka Allah ketika menentukan rizki seorang manusia, seorang hamba, nggak bakalan dimatiin dulu sebelum rizkinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah menentukan semua makhluk termasuk manusia berpasang-pasangan. Berarti kalau berpasang-pasangan ada laki-laki, ada perempuan. Enggak ada laki-laki pasangannya sama laki-laki. Lah coba itu, ngapain kalau laki-laki sama laki-laki? Ada perempuan sama perempuan. Ini udah jauh dari syariat, jauh dari kehendak Allah. Nah, kalau orang yang telah menentukan, telah ditentukan daripada jodohnya dan telah menemukan jodohnya, insya Allah semakin dekat jodohnya, dia mau menikah, insya Allah berkah sama rahmat Allah berikan kepadanya. Kenapa Bu? Karena ingat ketika Allah memberikan azab kepada kaumnya Nabi Lut. Karena kenapa? Karena kaumnya Nabi Lut
ini melawan takdir, yang mana manusia berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan, tapi mereka suka-sukaan sesama jenis. Maka pas banget Mas Dani kalau udah menikah, insya Allah jauh dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi bisik-bisik, Ustadz saya udah dari kemarin udah kagak bisa tidur. Ngapa emang? Ngantuk. Tadi mikirin Ustadz ijab kabul gimana? Masya Allah. Mas Dani kalau dilihat dari dekat aja udah ganteng banget, masya Allah. Nangka mateng dipetik juragan. Mas Dani ganteng mirip Afgan. Afghanistan. Tadi emang udah ngabarin, saya nanya calonnya orang mana Mas Dani, orang Kalimalang Ustaz. Cakep lo cakep banget Ustaz. Sampai dipantunin, ayam itik belinya di pasar Jatinegara. Neng Mega Rahmawati cantik mirip Manohara. Coba itu. Kan main pantesan udah kagak bisa tidur. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ini malam keluarga besar Al-Mukarram, orang tua saya Al-Mukarram Bapak Haji Bambang melaksanakan tasyakur dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan beberapa saat yang lalu mendapatkan sebuah cobaan ujian dari Allah. Tapi ingat, alhamdulillah, beliau dan keluarga besarnya termasuk orang-orang yang berhasil menghadapi cobaan. Karena kenapa? Ayat Al-Quran jelas, wa basyiris sabirin. Mau ujian apapun, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Allah pasti memberikan ujian kepada kamu semua, wahai manusia. Nih. Tapi apa? Semua ujian ini akan teratasi oleh siapa? Wa basyiris sabirin, kata Allah. Berikan kabar gembira kepada daripada orang-orang yang sabar menghadapi segala macam ujian. Masya Allah, alhamdulillah beliau menghadapi daripada ujiannya dengan sabar dan dilewati dengan sebaik-baiknya. Malam ini bersyukur juga karena menjelang nanti akdun nikah putra beliau. Tadi diadakan pembacaan Ratibul Haddad, Masya Allah, doa-doa yang mana memang jelas niatnya adalah untuk segala hajat-hajat kita minta kepada Allah agar dimudahkan, dan semua apa yang diminta daripada keluarga besar insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas banget ini bulan Maulid, dibacakan pembacaan kisah Maulid Ad-Dibai yang tadi dibacakan oleh sahabat saya. Ini hari ini saya ketemu sahabat saya semua, Pak. Yang ngisi acara semuanya sahabat saya semua. Yang baca Ratib Haddad itu guru saya Ustaz Dumyati. Walaupun saya gedean saya, tapi beliau guru saya. Insya Allah, makanya saya minta izin tadi. Kalau saya nggak dapat izin, saya nggak mau ceramah, Bu. Alhamdulillah, katanya lu bagian ceramah ada gue yang dengerin. Kalau salah ntar gue bilangin, kan gitu. Alhamdulillah kalau ada guru kan gitu. Tuh, yang MC juga Bang Nasrullah Syakir, Masya Allah. Ini sahabat saya datangnya dari Kayu Tinggi, bisa dapat punya rumah di sini, Masya Allah. Dunia sempit amat. Tuh, rumah saya di Sahara, Bu. Sahara, paham apa kagak? Itu yang ada sawah, ya Masya Allah, rumah saya mah mewah, ya mepet sawah. Tuh sebelah sini tuh yang tikungan tuh, ya alhamdulillah dengan izin Allah, wasilahnya keluarga besar Bapak Haji Bambang, saya bisa hadir di sini. Selanjutnya pembacaan kisah, Masya Allah, dengan sholawat ini malam salah satu ikhtiar. Dengan sholawat banyak pahala yang kita baca. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa orang yang bersolawat satu kali kepadaku, kata Rasulullah, Allah berikan 10 kebajikan, 10 rahmat ya kepadanya, ya buat orang yang bersolawat sekali. Belum lagi 2 kali, belum lagi 3 kali, 10 kali, 100 kali dan sebagainya. Masya Allah
insya Allah menjadi wasilah segala hajat daripada keluarga besar Bapak Haji Bambang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, acara malam ini sekaligus minta doa restu. Mana buktinya? Itu tadi lagi, ya Nabi salam alaika, jalan datu di salam-salaman, minta doa restu. Karena kenapa? Karena yang namanya pernikahan, menjalankan rumah tangga, saya yakin ini di depan saya orang-orang tua saya yang lebih lama menjalankan rumah tangga dibanding saya. Pastinya apa? Pastinya sangat berat. Berat dipikul, tapi dengan kerjasama antara suami dan istri akan mudah. Nikah gampang bu, cuman 3 menit selesai. Tapi menjalankan bahtera rumah tangga, Masya Allah, harus dengan apa? Penuh keimanan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok Mas Dani udah ngapalin nih, saya terima nikahnya dan kawinnya, ya, Neng Mega Rahmawati binti Bapak Fulan misalnya, dengan mas kawinnya tersebut tunai, selesai nikah. Gampang Mas Dani. Cuman apa? Menjalankan mahligai rumah tangga ini yang jadi masalah. Di mana seorang yang menikah, seorang laki-laki sudah mempunyai beban tanggung jawab untuk keluarganya. Kedua, perempuan yang menikah, maka dia pindah. Apa itu? Pindah menghormati, berbaktinya yang tadinya sebelumnya pada orang tua, maka dia berbakti yang pertama kepada suaminya, baru yang kedua kepada orang tuanya. Inilah yang disebut pernikahan. Seperti apa mengarungi bahtera dalam lautan. Tempo-tempo ada ombak tinggi, tempo-tempo ada ombaknya rendah. Bagaimana caranya? Saling menghargai, saling bekerja sama agar supaya bahtera atau kapal dalam lautan tersebut jangan sampai ada bolong, ada lubang di dalam kapal sehingga jangan sampai tenggelam di dalam lautan. Gimana caranya? Yang pertama adalah dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana caranya hak dan kewajiban antara suami dan istri harus saling mengetahuinya. Mana hak istri, mana hak suami, mana kewajiban istri, mana kewajiban suami. Makanya apa? Tujuan menikah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah adalah saling menenangkan, suami menenangkan istri, istri menenangkan suami. Biasanya awal-awal nikah mah emang yang namanya sakinah terlihat. Masya Allah, mau kemana-mana berdua, tidur berdua, jalan-jalan berdua, kondangan berdua. Biasanya namanya pengantin baru. Tuh, biasa terlihat sakinah, kondangan bareng. Dia yang pengantin baru mah selalu pegangan tangan, Masya Allah. Musim hujan begini, kadang-kadang suaminya lebih perhatian buat sama istrinya. Ayang-ayang hati-hati, ecek jalan ecek. Masya Allah, ecek. Coba itu. Bininya nggak ngelihat ada batu, orang malam-malam kondangan dia kepladuk. Yang dimarahin bukan bininya, yang dimarahin batunya. Dasar batu, bini gua lewat kagak lihat loh. Masya Allah. Tuh yang namanya pengantin baru. Ya, biasanya begitu. Biasanya yang namanya pengantin baru, pagi-pagi udah sarapan pisang goreng sama kopi plus tatakan plus tutupnya, Masya Allah. Punya anak atuh, pisang goreng udah hilang, kopi doang. Punya anak 2, tutupnya hilang, cuma tatakan sama kopi doang gelas. Lama-lama anak udah pada gede, kopinya hilang juga. Lakinya ngomong, mana kopi gua, bikin dewek katanya. Masya Allah. Coba itu. Di sini mah kagak, Masya Allah. Di sini mah istri solihah semua. Masya Allah, luar biasa. Tuh, pengantin baru sakinah, Masya Allah, setia.
Kayak saya Bu setia, kalau istri saya Bu, kalau saya ajak ke mall sama istri saya genggam tangannya. Wah Allah, saya nggak akan lepas. Boleh main tidak. Biar nggak belanja. Mau ambil tali. Emang nggak usah. Lah kalau saya lepas dibelanja kemana-mana. Masya Allah pelit amat Ustaz katanya. Apa Bu? Ini yang namanya sakinah pasti awal-awal. Lalu apa? Mawaddah, cinta yang timbul ketika melaksanakan pernikahan. Apa maksudnya? Cinta dan sayang ini nggak boleh berubah sampai akhir hayat. Lalu apa? Ketika menikah, mertua dan orang tua sama. Maksudnya hormatin sama-sama. Yang satu menjadi orang tua, yang satu menjadi mertua, dua-duanya sama kita hormati. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan mertua itu kalau kita punya wudhu, kalau cium tangan sama mertua kagak batal. Walaupun mazhab yang lain mengatakan batal, silahkan dah. Karena apa? Takzimnya kepada mertua itu sama dengan takzim kepada kedua orang tua. Besok Mas Dani kalau lagi main ke rumah mertua bawa martabak 2 bungkus, jangan lupa bapak bawain 2 bungkus gitu. Tuh. Atau kalau kita lagi main pulang sama istri dibeliin martabak, mertua dibeliin martabak. Karena apa? Nggak boleh berkurang itu cinta dan sayang kepada mertua dan orang tua. Anak satu dulu masih ntar nih merasakan pengantin baru Mas Dani, Masya Allah, ya namanya pengantin baru, istri baru, bahasanya apa? Bodinya masih terlihat, Masya Allah. Emang kita udah idem-idemin, Masya Allah. Istri saya mah luar biasa, kayak gitar Spanyol, cakep banget. Anak satu lama-lama gitar Spanyolnya mulai pengok. Coba itu. Anak 2 mulai lama-lama udah bukan kayak gitar Spanyol lagi, udah kayak kasok lurus dah. Ini jemaah sekalian, tetap mawaddah ini harus cinta sebelum punya anak, sebelum berubah badan sampai sudah berubah badan harus tetap cinta dan sayang. Lalu yang dimana warahmah dihadapkan dimana di akhir usia-usia lanjut dan sebagainya. Karena kenapa? Usia lanjut dan sebagainya ini biasanya sayang yang dibutuhkan. Dulu di pengantin baru awal-awal menikah tidur selalu berdua. Di akhir usia lanjut harus tetap tidur berdua. Jangan di kayak kampung saya Bu, Masya Allah. Makanya kalau doain pengantin jangan sampai kakek nenek. Akhirnya pas kakek nenek dia pisah, dia cerai. Gara-gara apa? Cuman gara-gara tidur. Nenek-nenek datang ke rumah saya, Ustadz, saya udah kagak betah sama suami saya. Masya Allah, udah nenek-nenek masih nggak betah. Udah cukup itu. Emang kenapa Nek? Saya bilang, ini Ustadz tolong dah rapiin dah urusan saya. Emang apa? Yaitu saya mau ajak tidur, laki saya kagak mau, saya deketin laki saya di kamar. Dia bilang apa sonoan gue gerah ngeliat lu. Ya Allah. Di sini mah kagak, ya Allah, di sini mah Masya Allah. Enggak. Saya makanya apa? Saya juga belum usia tua, belum ngalamin. Bisa jadi mudah-mudahan kita semua insya Allah selalu kekal jodoh kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah sakinah, mawaddah, warahmah, yakni iman kepada Allah dan apa? Ajarkan sebagai seorang suami kepada istri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nih besok jangan lupa malam pertama diingetin tuh. Nih Mas Dani, Pak, Bu, maaf ya, saya mau ngajarin Mas Dani. Dia kan baru belum nikah, saya mau ngajarin. Ini mah bapak ibu dengerin aja.
ntar malam pertama nih Mas Dani. Iya. Ya, ya, ntar habis selesai akad nikah, ya selesai, jangan lupa sholat isya, ya. Oh iya betul. Sholat isya, nanti habis selesai sholat isya, Mas Dani keluar kamar dulu, baca surah Ar-Rahman 1 kali, selesai. Istrinya bilangin suruh baca Al-Waqiah. Nah, habis baca Al-Waqiah, Mas Dani ketok pintu, sebelum ketok pintu baca sholawat 1000 kali.